Apa kabar kalian pendengar Radio Gema Edukasi? Kita ketemu lagi dengan saya Rahma dalam acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk Siswa-siswi kelas 12. Hari ini kita akan mempelajari materi IPS Geografi dan selama 1 jam ke depan Rahma akan menemani kalian dalam bimbel ini. Nanti akan ditemani narasumber kita dan nanti kita akan sapa ya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Cinta itu butaran tuli, tak melihat, tak mendengar, namun datangnya dari hati, tidak bisa dipungkiri. Itu benar, memang benar. Cinta itu ruang dan waktu, tak sekejap harus mau. Cinta butuh ruang yang sepi untuk mengutarakan hati. Kamu, aku, mau bilang cinta tapi takut salah. Halo, kenapa? Mau bilang apa sih? Bilang aja, gak apa-apa kok. Bilang tidak ya, bilang tidak ya. Mau bilang sayang tapi bukan pacar. Tembak tidak ya, tembak tidak ya, tembak tidak ya, tembak tidak ya. Curah cinta yang aku berikan, tulus dari hatiku ini yang paling dalam. Semoga kau mengerti, semoga kau mengerti. Mau bilang cinta tapi takut salah. Bilang tidak ya, bilang tidak ya. Mau bilang sayang tapi bukan pacar. Tembak tidak ya, tembak tidak ya, tembak tidak ya, tembak tidak ya. Mau bilang cinta tapi takut salah. Bilang tidak ya, bilang tidak ya. Mau bilang sayang tapi bukan pacar. Tembak tidak ya, 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 tembak tidak ya. Masih dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung Bandar Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kita kembali ke Pak Rion yang telah hadir. Dan hari ini kita sapa dulu ya Pak Rionnya ya. Selamat sore Pak Rion. Selamat sore. Gimana?
Tetap semangat, Tetap semangat. tetap mau memberikan informasi. Insya Allah terus. Oke, baik, Pak Rion saja sudah semangat dan saya harap juga kalian tetap semangat untuk mengikuti atau mendengarkan program acara ini yang pastinya bermanfaat. Baik, Pak Rion, silahkan langsung saja untuk menjelaskan tentang analisis lokasi industri atau kata Pak Rion industri sajalah katanya. Oke, silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, para pendengar Insan Gema Edukasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis lokasi industri atau industri, ya. Materi ini materi khusus untuk kelas 12 SMA program IPS, materi geografi. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan definisi dari industri itu sendiri, ya. Iya. Istilah industri sering diidentikan dengan semua kegiatan ekonomi manusia yang mengolah barang mentah atau barang baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dari definisi tersebut, istilah industri sering juga kita kenal dengan manufaktur atau manufacturing. Padahal pengertian industri sangatlah luas, yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. Jadi industri itu luas ya, iya. cakupannya itu luas seperti itu ya. Jadi kalau secara luasnya menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. Ya, itu definisi. Iya. Pijakan dasar kita sebelum memasuki materi industri lebih luas. Itu definisinya, Iya. ya. Yang kedua, kita akan mempelajari terkait dengan unsur-unsur dari industri. Unsur industri. Jadi, industri dikatakan dia adalah industri memiliki beberapa unsur utama, di mana unsur itu ada 6. Yang pertama adalah bahan mentah. Ya, bahan mentah ini adalah semua bahan yang diperoleh dari sumber daya alam yang akan dimanfaatkan dalam usaha industri. Jadi, apa yang akan dikelola atau apa yang akan diproses sehingga menghasilkan satu produk ataupun suatu benda ataupun Karya. apapun itu karya yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, itu disebut dengan bahan mentah. Sedangkan yang kedua, bahan baku. Bahan baku adalah bahan mentah yang sudah diolah tapi belum menjadi barang jadi. Artinya sudah ada pengolahan awal oleh manusia. Seperti itu, ya. Sudah ada pengolahan awal dari manusia. Tapi belum bisa digunakan. Misalnya dari pohon ditebang, lalu dipotong. Iya, baru sampai dipotong. situ saja. Sampai di situ saja. Oke. Belum sampai dengan kemudian dia dibentuk dan yang Sesuatu, lainnya, iya. ya. Oke. Kemudian yang ketiga, barang setengah jadi. Barang yang masih memerlukan proses kerja sebelum siap dipasarkan. Jadi artinya tadi dari potongan kayu yang dari penebangan kayu tadi masih gelundungan baru dipotong sesuai dengan bentuknya saja. Yang kemudian ini sudah mulai dikerangkakan. Setengah jadi dikerangkakan dan kemudian dibuat, apakah dia akan dibuat meja dan yang lainnya. Sedangkan yang keempat, barang jadi, yaitu barang yang siap untuk dikonsumsi atau digunakan oleh manusia. Artinya mejanya sudah dirapihkan, sudah dicat, sudah ditermis dan yang lainnya. Sudah dalam posisi siap untuk digunakan. Sudah cantik. Sudah siap untuk digunakan. Ya. Oke. Kemudian yang kelima, rancang bangun industri. Kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan pendirian industri-industri secara keseluruhan atau bagian-bagiannya. Ya. Oke, dan yang keenam, rekayasa industri. Bagian dari industri yang berhubungan dengan perencanaan dan pembuatan mesin atau peralatan pabrik dan peralatan industri itu sendiri. Ya. Itulah 6 unsur-unsur dalam industri yang wajib terpenuhi. Ya, tidak bisa kita cuma ada bahan mentah, terus mau diapain? Oh iya, kita bisa nih sampai dengan barang jadi. Lah, rancang bangun industrinya bagaimana? Rekayasa industrinya bagaimana? Ya, harus jelas seperti itu. Ada urut-urutannya. Ada urutan-urutannya dalam unsur-unsur industri. Yang ketiga, saya akan membahas terkait dengan penggolongan industri. Penggolongan. Iya, penggolongan industri itu sendiri. Nah, industri itu memiliki penggolongan loh, ya, dan kita harus tahu itu semua.
Yang pertama berdasarkan bahan baku. Hmm. Nah, ini yang paling sering muncul dalam soal ujian nasional. Catat Oke, ya. iya. Klasifikasinya untuk berdasarkan bahan baku. Ada industri ekstraktif, yaitu industri yang langsung diperoleh dari alam dan bisa langsung dinikmati. Ekstraktif. Ekstraktif. Ya, ekstraktif. Contohnya perikanan laut. Langsung kita dari alam, bisa kita langsung mau dibakar, ya. Tapi jangan lupa dibersihkan juga ya. Bisa langsung dibakar ataupun kita goreng seperti itu. Yang kedua, dari klasifikasi berdasarkan bahan baku tadi, industri non ekstraktif. Ya, non ekstraktif ini sudah mengalami pengolahan manusia di tahap awal. Tekstil, garmen, konveksi itu contohnya. Ya. Yang ketiga, industri reproduktif. Jadi berdasarkan bahan baku ini ada industri reproduktif. Contohnya apa? Ada pertanian, ada perkebunan, artinya ada reproduksi, ada regenerasi ulang, ada perkembangbiakannya lagi. Yes, ada reproduksi di dalamnya. Yang keempat, industri manufaktur. Industri manufaktur ini adalah industri ringan tapi juga dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya apa? Industri mie instan. Iya, mie instan yang kita bisa jadi kita konsumsi apakah seminggu sekali, apakah sebulan sekali, itu adalah industri sifatnya manufaktur. Ya. Oke, kemudian ada industri fasilitatif. Fasilitatif ini adalah jasa. Nah, kalau sudah jasa biasanya perbankan, pariwisata, itu adalah industri fasilitatif seperti itu. Oke, itu berdasarkan bahan baku, berdasarkan jumlah pekerja. Penggolongannya ada industri rumah tangga, itu terdiri 1 sampai dengan 4 orang. Ya, industri misalnya keripik, ya yang mengolahnya hanya 1 sampai dengan 4 orang, itu industri rumah tangga. Atau kemudian anyaman itu juga 1 sampai dengan 4 orang, ya. Nah, berikutnya ada industri kecil. Nah, kalau industri kecil ini adalah industri yang sudah membutuhkan orang sampai dengan 5 sampai dengan 19 orang. 5-19 orang ini artinya sudah mulai banyak nih yang dikerjakan. Nah, itu industri kecil. Ya. Kalau industri sedang itu jumlahnya 20 sampai dengan 99 orang. Ya, itu industri sedang. Sedangkan industri besar itu lebih dari 100 orang jumlah pekerjanya. Industri besar ya. Kalau misalnya konveksinya sudah pekerjanya sampai dengan 200 orang, nah itu termasuk dalam industri besar. Atau kemudian industri, kalau kita lihat makanan bakpia di Jogja, itu kan pekerjanya sudah banyak. Puluhan, puluhan. Nah, itu termasuk dalam industri sedang, bukan lagi kecil, bukan lagi rumah tangga. Ya, seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, ya berdasarkan Deperindak, ya, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, ada industri kimia dasar atau IKD, ada industri mesin dan logam dasar, aneka industri dan industri kecil. Kalau berdasarkan proses produksinya, jadi kalau dalam industri itu kita bisa tahu ada prosesnya juga. Nah, proses produksinya ada industri hulu dan ada industri hilir. Tidak hanya sungai ya yang punya hulu dan punya hilir ya, tapi industri juga punya industri hulu dan ada industri hilir. Apa bedanya? Nah, bedanya di sini industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi itu disebut dengan industri hulu. Hulu itu mentah setengah jadi. Iya, contohnya industri kayu lapis, aluminium, industri pemintalan, ya, mentah setengah jadi. Kalau industri hilir, industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Siap pakai. Contohnya adalah industri pesawat terbang, konveksi, otomotif, industri mebel. Ya, mebel kan banyak ya. Apalagi kalau misalnya sudah mebelnya mebel jati yang pengolahan kayu yang sudah siap dipakai dari lemarinya. Nah, yang terakhir ada juga industri yang berdasarkan bahan mentahnya. Kalau industri berdasarkan bahan mentahnya, ini adalah ada contohnya industri agraris dan industri non agraris. Oke. Itulah beberapa penggolongan industri berdasarkan kriteria tertentu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan penentu lokasi industri. Harus ditentukan juga ya? Iya, penentu lokasi industri itu tidak bisa sembarangan.
kita harus melihat beberapa aspek geografisnya. Kita juga harus melihat aspek penunjangnya, faktor-faktor penunjangnya, sehingga industri tersebut tepat sekali dibangun di tempat daerah tersebut ataupun di daerah tersebut. Benar sekali. Nah, yang pertama, penentu lokasi industri yaitu industri yang berorientasi pada bahan baku. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah pabrik mentega, keju, ya, itu dibangun dengan penghasil susu, nggak bisa jauh. Oke. Ya, industri tersebut harus dekat dengan peternakan sapi yang menghasilkan susu. Ya. Pabrik keju itu nggak bisa jauh-jauh dari situ. Nggak bisa di kelapa sawit itu nggak Iya, bisa. nggak bisa, karena nanti kelapa sawit nggak bisa berubah jadi keju ya. Oke, jadi itu ya. Jadi industrinya berorientasi pada bahan baku, contohnya seperti itu, ya. Sehingga bahan baku digunakan itu adalah bahan baku yang memang cepat sekali rusak kalau dengan jarak tempuh yang terlalu jauh seperti itu, ya. Oke, yang kedua orientasinya adalah tenaga kerja. Kalau orientasi tenaga kerja, contohnya adalah industri garment, konveksi, butuh banyak orang. Betul. Butuh banyak orang untuk bekerja, menjahit, memotong, ya. Karena ada bagian-bagiannya, ada bagian-bagiannya, ya. benar Betul. sekali, ya. Kemudian ada industri yang berorientasinya pada pasar. Nah, dia membangun industrinya pokoknya harus dekat dengan pasar, nggak bisa jauh-jauh dari pasar. Contohnya apa? Industri makanan dan minuman. Karena dipasarkan banyak orang yang akan membeli makanan dan minumannya tersebut. Oke. Dan yang terakhir adalah berorientasi pada biaya angkut. Jadi ada industri angkutannya, transportasi, kemudahan transportasi ataupun aksesibilitas dari transportasi tersebut. Aksesnya ya. Iya, industri sedapat mungkin didirikan pada daerah yang memiliki aksesibilitas yang baik, seperti jalan rayanya mudah, kemudian lancar, tidak banyak kerusakan pada sarana transportasi tersebut. Lah, itulah tadi beberapa contoh penentu lokasi industri berdasarkan orientasinya. Tinggal dia mau berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pasar, ataupun biaya angkutnya itu tadi, ya. Itu beberapa penjelasan awal terkait dengan analisis lokasi industri. Iya. Baik, rehat sejenak dan setelah yang satu ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita masih tentang industri, ya. Tentang industri ini masih dalam pembelajaran IPS Geografi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Cinta padamu, semua akan kulakukan demi kebahagiaanmu. Tak pernah ku keluhkan, walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. Ku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Kamu tak perlu resah, aku sedang berusaha demi kebahagiaan kamu yang aku sayangi. Tak pernah ku keluhkan, walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. Ku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk
Masih dari studio Radio Gema Edukasi dan masih juga dipancar luaskan dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung, Bandar Lampung. Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Dan kalian yang ingin mengakses melalui internet di www.disdikbud.lampungprof.go.id. Jadi kalian dapat mengakses melalui internet ya. Dan kita kembali lagi bersama saya Rahma dan Pak Rion yang akan kembali lagi menjelaskan atau memaparkan tentang IPS Geografi ini dengan judul atau topiknya analisis lokasi industri atau industri begitu. Baik Pak Rion, silakan untuk memberikan informasi yang lebih banyak lagi kepada kita semua dan mudah-mudahan ini akan menambah kecerdasan kita ya. Karena semakin banyak informasi, semakin banyak tahu dan semakin pintar kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Benar sekali. Oke, silakan. Oke, saya akan menjelaskan lanjutan dari analisis lokasi industri ini. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan teori-teori dalam lokasi industri. Oke, yang pertama teori lokasi industri. Teori lokasi industri yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah teori menurut Alfred Weber ya. Teori lokasi industri menurut teori Alfred Weber, teori ini membahas tentang pemilihan lokasi atas dasar konsep biayanya minimum yang berorientasi pada hukum transportasi dan tenaga kerja dengan asumsinya sebagai berikut. Satu, wilayah yang akan dijadikan lokasi industri memiliki topografi, iklim dan penduduknya relatif homogen. Oke, homogen ya. Homogen ya. Yang kedua, sumber daya atau bahan mentah yang dibutuhkan cukup memadai. Jadi layak itu dibangun industri di sana, menurut Alfred Weber. Yang ketiga, upah tenaga kerja didasarkan pada ketentuan tertentu seperti upah minimum regional. UMR ya. UMR ya. Kemudian yang keempat, hanya ada satu jenis alat transportasi. Jangan terlalu banyak malah kalau menurut Alfred Weber. Cukup satu jenis alat transportasi yang bisa menghubungkan antara industri tersebut hingga ke konsumen. Ya. Kemudian yang kelima, biaya angkut ditentukan berdasarkan beban dan jarak angkut. 6, terdapat persaingan antara kegiatan industri. 7, manusia yang ada di daerah tersebut masih berpikir rasional. Artinya dibangunnya industri di sana otomatis akan memberikan efek positif. Ya, seperti itu ya. Karena bisa jadi ada beberapa masyarakat yang berpikir ketika dibangun industri itu ya dibangun ataupun tidak, ya udahlah. Tidak ada manfaatnya bagi saya dan masyarakat di sekitarnya. Nah, jadi berdasarkan asumsi di atas penggunaan teori Alfred Weber di sini ya, kita akan melihat pertama adalah biaya angkut hanya didasarkan pada jarak. Ya. Kemudian atau apabila biaya angkut bahan baku lebih mahal daripada hasil industri, maka jarak industrinya akan didekatkan lebih ke arah bahan baku. Yang ketiga, apabila biaya angkut bahan baku lebih murah pada hasil industri, maka industri tersebut didekatkannya lebih ke arah pasar. Karena biaya bahan bakunya lebih murah ya, lebih rendah dan biaya angkutnya. Tapi kalau biaya angkutnya hanya didasarkan pada jarak saja, maka dia bisa jadi di tengah-tengah antara pasar ataupun bahan baku. Ya, itu lokasi industrinya. Nah, untuk menentukan lokasi industri yang optimal menurut Alfred Weber tadi, apakah berorientasi pada pasar atau bahan baku atau keduanya? Maka dia menggunakan indeks material dengan persamaan sebagai berikut. Indeks material sama dengan berat bahan mentah dibagi berat produk akhir. Saya ulangi, indeks material sama dengan berat bahan mentah dibagi berat produk akhir. Dari rumusan di atas diperoleh nilai yang berbeda. Jika lebih besar dari satu hasilnya, hasil pembagiannya itu adalah lebih besar dari satu, maka lokasi industri berorientasi pada bahan baku. Ya, berarti dia apabila biaya angkut dan bahan bakunya lebih mahal. Kemudian lebih kecil dari satu, maka lokasi industri berorientasi pada pasar. Artinya biaya angkut dan bahan bakunya murah ya.
Jika sama dengan satu, maka lokasi industri dapat berorientasi pada bahan baku pasar atau di tengah-tengah. Tadi yang saya bilang, ya bisa di tengah-tengah. Nah, itulah teori lokasi industri menurut Alfred Weber. Berikutnya teori lokasi industri optimal dari Losch. Losch. Nah, teori lokasi industri menurut Losch yang pertama adalah teori ini didasarkan pada permintaan loh. Industri itu dibangun berdasarkan permintaan masyarakat. Iya, betul. Kalau nggak ada permintaan nggak usah dibangun industrinya. Betul. Ya, karena tidak dibutuhkan. Karena tidak dibutuhkan. Sehingga dalam teori ini diasumsikan bahwa lokasi optimal dari suatu pabrik atau industri yang apabila dapat menguasai wilayah pemasaran yang luas, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang paling besar. Tadi permintaannya tinggi di satu wilayah tersebut, dibangun industri tersebut sehingga akan menguasai daerah tersebut. Otomatis pendapatan akan semakin berlipat, semakin banyak. Nah, yang kedua, untuk membangun teori ini, Losch juga berasumsi bahwa suatu tempat bertopografi datar atau homogen. Harus datar tempatnya. Ya. Kenapa? Karena kalau daerah yang datar, kalau menurut Losch ini suka tidak suka pasti akan banyak pemukiman. Dan pasti akan dibutuhkan oleh masyarakat industri tersebut dibangunnya. Ya, jika disuplai oleh pusat industri, volume penjualan akan membentuk kerucut. Semakin jauh dari pusat industri, semakin berkurang volume penjualan barang. Betul. Ya, karena harganya semakin tinggi. Akibat naiknya ongkos transportasi. Makanya beberapa wilayah di Indonesia harga keju itu masih mahal. Tapi kalau di beberapa titik di Indonesia yang merupakan di daerah penghasil susu dan keju, industri keju di sana relatif lebih murah. Atau di mancanegara kalau kita lihat beberapa negara bahkan harga keju itu sangat murah. Yogurt, keju itu sangat murah. Kenapa? Karena mereka banyak sekali peternak sapi yang menghasilkan susu yang bisa difermentasikan menjadi yogurt ataupun keju. Kalau di Indonesia masih sedikit sekali. Makanya harga keju di Indonesia masih mahal. Masih mahal. Padahal keju salah satu makanan yang banyak mengandung gizi cukup tinggi ya. Oke, itu dua teori lokasi industri menurut Alfred Weber dan menurut Losch. Seperti itu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan aglomerasi industri. Aglomerasi. Iya, masih ingat terkait dengan materi pengantar geografi aglomerasi, yaitu pengelompokan pemukiman ataupun industri berdasarkan ciri-ciri tertentu ya. Aglomerasi adalah gabungan atau kumpulan dua atau lebih pusat industri, tempat pengelompokan berbagai macam kegiatan dalam satu lokasi atau kawasan tertentu. Lokasi yang berkonsentrasi akan menimbulkan beberapa keuntungan, mengurangi pencemaran atau kerusakan lingkungan karena terjadi pemusatan kegiatan sehingga memudahkan dalam penanganannya, mengurangi kemacetan di perkotaan karena lokasinya dapat disiapkan di sekitaran pinggiran kota, memudahkan pemantauan, pengawasan, terutama industri yang tidak mengikuti ketentuan yang telah disepakati, tidak mengganggu rencana tata ruang, dapat menekan biaya transportasi dan biaya produksi serendah mungkin. Jadi pengelompokan industri itu sangat penting sekali. Karena kalau industri tiba-tiba dibangun di tengah kota, kacau tuh kota, polusi, kemacetan dan yang lainnya. Ya, jadi memang harus memiliki strategi sendiri. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan materi terakhir dari industri ini, yaitu kawasan industri dan kawasan berikat. Berikat. Ya. Apa itu kawasan industri? Menurut keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 41 tahun 1996, kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha. Jadi kalau misalnya kita pergi ke daerah, kalau di Bandar Lampung, Tanjung Bintang, kita akan menemukan beberapa kawasan-kawasan industri di sana. Ya, seperti itu. Tujuannya apa? Mempercepat pertumbuhan industri daerah, memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri tersebut. Nah, yang terakhir, kawasan berikat. Nah, apa bedanya kawasan berikat dengan kawasan industri? Dalam peraturan pemerintah nomor 33 1996,
Kawasan berikat adalah suatu bangunan atau tempat kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan atas barang bahan asal impor ataupun barang dan bahan dari dalam daerah pabean Indonesia atau DPIL yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Tanjung Priok, Batam. Kalau di Bandar Lampung mungkin bisa dikatakan daerah panjang, ya seperti itu. Syarat kawasan berikat mempunyai menyediakan sarana prasarana untuk dapat melakukan fungsi kawasan berikat sebagaimana dimaksud. Merupakan wilayah yang memiliki batas tertentu yang jelas. Jadi kalau kawasan industri bisa jadi semakin melebar, tapi kalau kawasan berikat memang batasannya jelas. Hanya segitu saja. Hanya segitu saja. Tapi memang kegiatan industrinya luar biasa, luas ya, karena sudah masuk dalam wilayah sektor ekspor dan impor barang seperti itu. Oke, itu terkait dengan analisis lokasi industri. Semoga materinya bermanfaat buat kita semua. Baik, kita kembali lagi untuk rehat sejenak dan nanti setelah yang berikut kita akan kembali lagi dan kita akan banyak lagi memperoleh informasi. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Terakhir ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang, terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Wow, wow. Jangan kau pilih dia, pilihlah yang mampu mencinta lebih dari dia. Bukan
sahabatku. Namun kau tahu, cinta tak bisa kau salahkan. Tak bisa kau salahkan. Tak bisa kau salahkan. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada, bagaimana? Masih semangat? Ya, jangan kemana-mana, karena masih ada satu sesi lagi untuk kita mendengarkan bimbel ini tentang analisis lokasi industri. Namun, kebersamaan kita hampir saja selesai karena hampir 1 jam kita bersama, dan Pak Rion, saya mohon untuk memberikan kesimpulan dari materi kita sore hari ini. Oke, saya di sini akan memberikan kesimpulan terkait dengan materi analisis lokasi industri. Oke, dari definisi terlebih dahulu saya ingin menyimpulkan jika kita melihat segala bentuk aktivitas manusia di bidang ekonomi yang bersifat produktif dan komersial, maka itu sudah bisa disebut dengan industri. Ya, pedagang cireng, industri, pedagang somai, industri, berdasarkan tenaga kerja jelas berbeda ya, bukan industri yang besar seperti itu. Tapi apakah itu merupakan kegiatan industri? Ya, benar. Pedagang pisang goreng? Iya. Pedagang mie ayam? Iya. Ya, ataupun kemudian pedagang baju juga industri, seperti itu, garmen, konveksi dan yang lainnya. Terlebih jika memang industri berat, ya industri elektronik, kemudian industri yang lainnya juga. Nah, itu definisi industri. Kemudian unsur-unsur industri di sini tidak bisa terlepaskan satu dengan yang lainnya. Semuanya memiliki keterkaitan, semuanya memiliki hubungan. Nah, untuk penggolongan industri perlu para pendengar insan edukasi untuk memperhatikan sekali terkait dengan penggolongan industri, ya, baik itu berdasarkan bahan baku, jumlah pekerja, ataupun tingkatannya, kemudian bahan mentah serta prosesnya. Jadi jangan salah membedakan apa itu industri ekstraktif yang langsung dari alam, apa itu non ekstraktif yang sudah mengalami pengolahan dari manusia, seperti itu ya. Industri fasilitatif, reproduktif, manufaktur, seperti itu. Nah, untuk industri-industri tersebut penggolongannya, mohon sekali untuk adik-adik semuanya benar-benar sering mengulang membacanya dan mencari contohnya agar lebih memudahkan. Lebih memudahkan untuk mengingat saat ujian nasional nanti lebih paham, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk penentu lokasi industri tadi saya sudah jelaskan di awal bagaimana lokasi industri tersebut ditentukan, apakah dia harus mendekati bahan baku, apakah dia mendekati dengan pasar, apakah dia mendekati dengan tenaga kerja, atau kita melihat biaya angkutnya saja. Oh, biaya angkutnya begitu mahal sekali karena jalannya sangat jelek, maka industri tersebut pasti harus mempertimbangkan semua itu ya. Jadi dalam teori lokasi industri juga menurut Alfred Weber ataupun menurut Losch ya, keduanya sebenarnya memiliki pemikiran yang sama, tapi memang kalau dalam Alfred Weber itu memperhatikan sekali yang namanya biaya angkut, bahan baku dan pasar ya. Sedangkan kalau menurut Losch yang penting adalah permintaannya, ada atau tidak yang meminta industri tersebut. Kalau tidak ada ya tidak perlu dibangun industri tersebut ya. Itu terkait dengan teori Alfred Weber dan teori industri menurut Losch, optimal Losch. Sehingga Losch menganggap ketika permintaan itu ada, maka otomatis ketika dibangun industri pasti itu akan sangat dibutuhkan. Maka pendapatan akan berlipat, terus berlipat dan terus berlipat, dan pendapatannya akan mendapatkan yang maksimal atau optimal itu sendiri. Kemudian dalam industri penting sekali adanya aglomerasi. Karena dengan adanya aglomerasi maka tatanan ruang kota ataupun suatu wilayah itu akan lebih terlihat indah, tertata rapi
Ya, seperti itu. Sehingga dengan adanya aglomerasi industri, kita akan melihat adanya kawasan industri dan kawasan berikat. Dengan adanya kawasan industri, maka pengelolaan, bagaimana kemudian pemantauan, bagaimana kemudian limbah yang ada juga bisa diperhatikan. Ya, seperti itu. Dan kawasan berikat memiliki peran penting dalam hal ekspor impor barang-barang yang akan dibeli ataupun barang-barang yang akan datang ke Indonesia ataupun barang-barang yang harus kita kirim dari luar dari Indonesia untuk keluar. Ya, demikian terkait dengan analisis lokasi industri. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rion atas kehadirannya dan informasinya di acara bimbingan belajar ini, dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan yang pastinya akan lebih banyak lagi informasi yang akan diberikan kepada kita. Demikian pendengar Radio Gema Edukasi, acara bimbingan belajar kita untuk hari ini bersama Bapak Rion Frianda SPD, dan kami pamit undur diri. Namun kembali lagi kalian dapat mendengarkan acara ini di waktu yang sama esok hari dengan materi yang berbeda. Dan dari Studio Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Rahma pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat dan sampai jumpa.